Bapak Ibu, Suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi berkah Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Yohanes. Perayaan Ekaristi hari ini biasa 23 dipersembahkan oleh Romo Spesialis Kesetiaan Ramadan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut janji Tuhan dalam perayaan Ekaristi.
dan kasih ada persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini hari Minggu biasa yang ke-23, dan dalam bacaan kitab suci nanti kita akan mendengarkan bersama-sama, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani menegur satu dengan yang lain ketika sesama kita melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebelum kita mulai pada kesempatan hari ini, mungkin kita juga memiliki ujuk-ujuk pribadi atau orang-orang yang ingin kita doakan. Kita berhenti sejenak untuk mensyukuri berbagai macam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita selama 1 minggu ini. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, rezeki, makanan, dan berbagai macam hal. Kita syukuri itu. Dan jika ada ujuk-ujuk pribadi, kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Kita mulai sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing. Kita akan menerima pemercikan air suci yang akan mengingatkan kita akan janji baptis kita, dan juga akan menyucikan kita dengan pemercikan ini. Lalu
kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera dengan pengaturan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan kita. Bacaan dari nubuat Yesaya. Inilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi darimu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau mengingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Pagi hari ini suasananya keroncongan. Tidak hanya musiknya mungkin yang keroncongan, perlu kita juga keroncongan. Dan spesial ternyata saya baru tahu ketua wilayah kita tuh bisa main organ ya. Pas itu waktu pembuka itu tak kira organ tunggal dari mana. Ternyata Pak Ketua Wilayah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan bahwa Tuhan meminta kita untuk saling menegur jika ada yang berbuat dosa atau berbuat salah. Biasanya kalau kita itu melihat orang yang berbuat salah atau berbuat dosa, kita menegur atau tidak?
Saya yakin nggak menegur, cuma ngomongin aja. Ya nggak, sampai titik rasanya aja, ya nggak? Ya, misalnya buat ketua wilayahnya kodok jelei misalnya. Terus kamu sih negur, kamu sih mani ya kan? Mau perasaan nang gurine ya. Apalagi orang peras, itu selalu jelei mana ya kan? Terus galak, jelei ya. Misalnya gitu. Nggak ada yang berani menegur gitu. Di belakang itu elek-elek itu kemudian rasani sana, rasani sini. Ketika ketemu orangnya, oh selamat pagi, berkat jalan, jam intipin rokok ya. Iya kan? Halo Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diajak untuk diingatkan kembali bahwa ketika ada orang yang berbuat dosa atau salah, dan apalagi itu adalah kenalan kita dan itu keluarga kita, itu kita harus berani untuk menegur. Karena kalau kita tidak menegur, maka kita ikut berdosa dan bersalah. Karena ada orang berbuat dosa, berbuat salah, lalu kita diam saja, maka sama saja juga dengan kita mengiyakan tindakan orang tersebut, orang salah tersebut, maka kita masuk dalam dosa juga. Maka Bapak Ibu, lalu kemudian bagaimana orang Katolik itu harus menegur sesamanya? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, pertama itu kalau kita mau menegur orang itu 4 mata dulu. Ya, 4 mata itu berarti 2 mata saya, 2 mata Anda. Saya nggak berani 2 matamu ya. 2 mata saya, 2 mata Anda. Jadi 4 mata, nanti ada yang bingung 4 mata itu piye, oh dadak nonton 4 mata Trans TV ya. Nah, lalu kemudian dikandani tetap ngeyel, angel ya ngomongnya kan. Lalu kemudian tahap kedua ngajak 2-3 orang, ayo didatangi ya, suka didatangi. Ternyata tetap ngeyel. Lalu kemudian dibawa ke jemaat, jadi dirembuk di umat bagaimana ini kan. Sampai di tingkat umat juga ngeyel. Maka Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Berarti secara tidak langsung mengatakan, yo wis karepmu mlebu neraka yo urusanmu. Sing penting aku wis ngelinge memberi tahu. Itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk menegur ya. Sekarang kalau kita dibalik, kita yang ditegur, biasanya kalau kita ditegur apa yang kita lakukan? Ngeyel sih mestinya. Ya toh, pasti akan membela diri dulu biasanya. Misalnya dikandani gitu kan. Ya, itu kan aku sakarku toh urusanmu, mau tetap ngandani. Biasanya akan membela diri terlebih dahulu. Saya juga kadang seperti itu ya, kadang membela karepku iki jenenge rak ngono lah, itu sudah membela diri terlebih dahulu. Dan seringkali kita tidak mau rendah hati untuk mengatakan bahwa oh ya terima kasih untuk masukannya. Meskipun sebenarnya itu baik atau tidak, benar atau tidak, kita seringkali lebih membela diri kita daripada kita mengatakan ya terima kasih untuk masukannya. Semoga saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biasanya kalau dikandani apa mendapatkan masukan gitu kan, terus habis itu tanggapannya emang uripe dhewe apik kok daripada uripku. Kayak ngono ngajar-ngajarnya aku ya. Kadang seperti itu dalam kehidupan kita ya kan. Tetapi sebenarnya Tuhan menegur kita itu melalui orang-orang di sekitar itu, tidak melihat itu orangnya baik atau tidak, itu anak kecil atau tidak. Bisa loh, anak-anak kecil itu menjadi alat Tuhan untuk menegur kita itu juga bisa. Misalnya suami istri bertengkar terus ya, terus anaknya nonton lumu ya kan, lalu kemudian anaknya mengatakan, Pak, terus kok Pak. Itu juga Tuhan menegur melalui anak. Maka ketika itu biasanya bapaknya bakal ngomong bocah gaji lagi ini, nggak ngomong-ngomong kayak orang.
Gitu. Itu Bapak Ibu kita syukuri loh, ada orang-orang yang mau menegur kita daripada Tuhan sendiri yang langsung menegur kita. Lebih ngeri mana, ditegur orang atau ditegur Tuhan? Ditegur Tuhan, lebih ngeri ya. Kita juga dari ngeyel kayak loro wae ben tak tegur ya. Nah, kayak iki wae ben eling karo Gusti Allah. Iki wong iki ora tau nang gereja iki. Ora tau sembahyang iki. Bojone wis kandhani, "Pak, yo nang gereja yo." Orang nang gereja karo ora padha wae. "Pak, yo sembahyang yo." Kalau apa gunane sembahyang yo ora untuk duite. Dikasih tahu istrinya nggak ngefek. Tuhan kalau berkata ini dikandani bojone ngeyel, ya wis akhirnya ditegur oleh Tuhan. Kami loro jeger. Lagu kalimat Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Terus baru mau ke gereja, baru mau berdoa lagi. Wah, ngeri ya sama. Kalau Tuhan sampai menegur kita, maka Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau ada orang yang menegur kita, lebih baik kita rendah hati, meskipun itu benar atau tidak atas teguran saya, ya sudah, terima kasih atas tegurannya, mungkin itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Saya sendiri lebih bersyukur ditegur oleh umat daripada ditegur oleh Tuhan. Lebih ngeri Bapak Ibu teguran Tuhan itu ya. Maka ketika kita ditegur ataupun kita melihat orang, maka kita harus menegur. Meskipun seringkali kita itu kalau ditegur kemudian baik, saya bertobat, biasanya begitu. Tapi biasanya juga ada tomat. Tahu tomat Bapak Ibu? Tobat umat, tobat umat. Jenenge tomat. Ya. Jadi saya tobat Tuhan, saya tidak gagal berdiri lagi. Seminggu berikutnya kumat lagi ya. Tobat lagi Tuhan, kemarin saya jatuh, saya tobat lagi Tuhan. 2 minggu berikutnya kumat lagi. Maka nanti besok Bapak Ibu yang nonton bojone angel dikandani tobat ya. Tobat kumat. Maka kalau orang yang sulit untuk diberitahu itu biasanya wong sing ngeyel, kandhani ngeyel. Saya mungkin sudah pernah mengatakan kalau singkatan dari wong ngeyel itu adalah Daniel. Belum tak pernah saya kasih tahu. Namanya itu Daniel Waluyo, dikandhani ngeyel Waton Suloyo. Maka kalau ada wong sing dikandhani ngeyel, angel, wis angel. Ini jenis tipe orang yang namanya Daniel dikandhani ngeyel Waton Suloyo. Ini bocah-bocah ngerti orang Waton Suloyo apa? Isinya tahu nggak Waton Suloyo apa? Nggak tahu. Tanya Bapak Ibumu nanti di rumah, Pak, Waton Suloyo apa? Bapak Ibu nggak ngerti. Waton Suloyo itu apa nih Bapak Ibu ya? Ini ya bahasanya itu ya. Waton Suloyo itu bukan itu, bukan iya ya. Sae ya. Karpe dhewe ning kuwi ora mutu jine. Ya sak maunya sendiri padahal tindakannya itu bagi orang lain itu kamu tuh ya. Nah itu jadi dia dikasih tahu, kamu nggak jangan begini, apalagi anak-anak ini yang dikandani wong tuane, wah itu ya ngeyel. Kalau anak-anak kalau dikasih nasihat sama orang tua, jangan nyepek mereka. Lebih baik kalian dinasihati orang tua daripada dinasihati Tuhan. Ya. Maka Tuhan itu juga berkarya pada orang tua kalian masing-masing ya. Jadi tapi jangan mengatakan berarti Tuhan tidak galak. Lah apa? Mbokku galak rono ya. Tapi kita anak-anak kalau dikasih nasihat sama orang tua itu kalau pasti memberi nasihat itu tujuannya ya
Jadi jangan pernah menyepelekan nasihat dari orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita dapat merenungkan pada kesempatan hari ini bahwa kita diminta untuk saling mau menegur satu dengan yang lain. Dan kalaupun kita ditegur, ingatlah lebih baik saya ditegur manusia daripada ditegur oleh Tuhan. Karena teguran Tuhan lebih ngeri daripada hanya sebatas sakit hati ditegur orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, doa umat. Tuhan Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tambahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan pernyataannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para pengurus dan pelayan gereja di paroki kami, ya Bapa, murnikanlah pelayanan kami, agar kami dapat melayani dengan rendah hati, tidak mencari keuntungan, ketenaran, kesombongan di tengah pelayanan kami. Semoga para pengurus dan pelayan gereja di paroki kami dapat hidup rukun, bersahabat dengan siapa saja, saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, saling mendukung satu sama lain, bukan saling menyakiti serta mencari kekurangan dan keburukan sesama kami. Marilah kita mohon. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus yang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiduplah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, ya Bapa, curahilah kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Semoga kami dapat selalu berpikiran positif terhadap sesama. Hindarkanlah kami dari rasa iri hati, dengki, benci, dan cemburu. Bantu kami untuk dapat mengendalikan diri, sehingga kami tidak mudah membicarakan keburukan orang lain, tidak mudah berprasangka negatif terhadap sesama, dan tidak saling menjatuhkan. Marilah kita mohon. Kita sampaikan doa-doa kita.
Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu, yang yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntunan-tuntunan pilihan itu. Semoga berterima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Semoga kami pun tetap melayani Dia sebagai Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang dan menolong makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu.
Kami mohon berkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengadakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari Dia ini. Bapa-Ku sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus timbul jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuf agung kami Roberto serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Kita sebut nama orang tua, kakek nenek, saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Kami juga berdoa untuk arwah jiwa-jiwa yang belum tenang, masih ada di api penyucian dan tidak pernah didoakan sama sekali oleh keluarga mereka, apapun agama, iman, dan kepercayaan
kepercayaan mereka selama mereka masih hidup. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia bersama Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus berkata bersabda kepada para rasul, "Kami kuku tinggalkan bagimu, kami kuku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dapat kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Oh yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu."
menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya orang-orang berdosa seperti kita ini dipantaskan menyambut tubuhnya yang kudus. Kita hening sejenak. Hilang samana doa yang menghapus dosaku. Berbahagialah kita yang diundang ke
marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima Putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan Dia abadi dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Warta Gereja hari Minggu Biasa ke-23. Beberapa pengumuman dari Panitia Kegiatan PKSN Wilayah Bojar. 1. Dimohon kepada semua peserta lomba Mazmur dan lektor mendaftar ulang kepada panitia setelah misa. Tempat di depan gereja. 2. Dimohon kepada para prodiakon untuk mengumpulkan renungan maksimal hari ini tanggal 10 September 2023 setelah misa. 3. Selama bulan Kitab Suci Nasional 2023, setiap minggu panitia menyediakan coffee break di mana dimohon kepada semua umat setelah misa tidak langsung pulang, tetapi bisa menikmati coffee break tersebut. Tujuannya adalah umat bisa saling berbagi pengalaman iman dan meningkatkan keakraban di antara umat. Terima kasih, berkah jalan. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi hari ini. Terima kasih untuk organis, paduan suara, para petugas liturgi dan semua petugas. Terima kasih. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita mohon berkah dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua yang mengikuti Ekaristi pagi hari ini, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan dimanapun mereka berada saat ini, kita semua diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian Ekaristi sudah selesai. Tuhan
tes.
Jackson.
Mohon perhatian kepada semua kontestan, baik itu kontestan Mazmur dan juga lektor yang sudah registrasi ulang harap masuk ke dalam ruang gereja. Kami minta kepada teman-teman para kontestan lomba Mazmur dan lomba lektor yang sudah registrasi ulang, silahkan masuk ke dalam gereja. Terima kasih. Monggo sekali lagi kami minta kepada semua para kontestan, baik itu kontestan